Selamat malam ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Helmi Subir. Saya jemput ibu-ibu untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Mars PKP bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 17 bait pertama dan keempat. Abadi
kita berdoa. Allah, Sang Sumber kehidupan, Kau menganugerahkan kehidupan bagi kami untuk menikmati hidup pemberian-Mu. Sebagai ungkapan syukur, kami datang dan menghampiri hadirat-Mu melalui persekutuan yang beribadah bersama-sama pada saat ini. Kuduskanlah kami dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini layak di hadapan-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus pemberi hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persilakan duduk. Mari kita membaca pembacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 secara berbalasan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukanlah umat Allah, Tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Nona. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235 bait pertama dan keempat. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh saat ini dan di malam ini kami berterima kasih karena Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami lagi selaku satu persekutuan kaum perempuan Jemaat Bahtera Kasih dalam ibadah bulanan, ibadah gabung sektor 1 sampai dengan 12. Saat ini Tuhan, sapahlah kami lewat air hayat-Mu, yaitu firman Tuhan. Karena kami rindu, kami haus dengan kebenaran firman-Mu. Baik bagi kami selaku ibu-ibu yang berada di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus, maupun kami ibu-ibu, persekutuan kaum perempuan yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah live streaming. Nyatakan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, ketika kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami supaya kami bisa mengerti kehendak yang Tuhan berikan bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, dimohon berdiri. Pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Esra pasal 2, Esra pasal 2 ayat 43 sampai dengan 58. Kitab Esra pasal 2 ayat 43 sampai 58. Kita silih ganti membacanya. Ibu-ibu yang di rumah bisa silih ganti. Saya akan mulai di ayat yang ke-43 dan seterusnya, ibu-ibu. Inilah para budak di bait Allah, Bani Sifa, Bani Hasufa, Bani Tabaot.
Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub. Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya. Bani Usa, Bani Pasea, Bani Besai. Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur. Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifa. Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidal. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus, Hosiana. Ibu silakan duduk. Shalom. Selamat malam ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita yang ada di sini, ibu-ibu maupun yang berada di rumah yang sementara live streaming ibadah PKP, pasti sehat-sehat semua dan baik-baik. Kita puji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita Esra 2 ayat 43 sampai 58. Temanya budak dan hamba ikut serta. Ibu-ibu, ada pertanyaan. Apakah Tuhan mengasihi semua orang? Pertanyaan ini biasa dikemukakan oleh banyak orang atau sebagian orang percaya karena mereka beranggapan bahwa Tuhan itu hanya mengasihi orang-orang atau mereka yang beriman. Tuhan mengasihi orang-orang yang berbuat amal atau berbuat baik dan berkurban atau menolong sesamanya manusia. Dan ada juga orang kadangkala meragukan kasih Tuhan karena merasa bahwa hidupnya jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu yang kekasih, kalau kita lihat kitab Esra, di situ mengisahkan tentang keruntuhan Yerusalem sebagai kota pusat bangsa Israel. Kota Yerusalem ini direbut oleh tentara-tentara Babel yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Bukan cuma itu, Bait Allah juga sebagai tempat peribadahan yang penting bagi bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang ada di kota Yerusalem, itu juga dihancurkan, itu juga diruntuhkan. Nah, semua orang-orang Israel, baik itu mereka sebagai raja, para pejabat, dan semua yang ada di Yerusalem, mereka dibawa dan dibuang ke Babel.
dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam pasal 1, hari Minggu kemarin khotbahnya, kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Mereka hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Dan mereka hidup berada di bawah tekanan demi tekanan. Bukan cuma itu, identitas mereka sebagai bangsa Israel itu dilenyapkan. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang dialami oleh bangsa Israel, apakah Allah diam? Atau apakah Allah membiarkan umat Israel, bangsa Yehuda itu mengalami kondisi-kondisi yang demikian? Jawabannya tidak. Allah tidak akan tinggalkan mereka. Allah sama sekali tidak akan meninggalkan mereka. Dan memang Allah tidak pernah menghendaki bahwa bangsa Israel itu akan dibuang di Babel. Dosa-dosa yang mereka lakukan itulah yang membuat bangsa Israel kena hukuman dari Allah. Nah, pada akhirnya kalau kita melihat, karena Allah tidak menghendaki bangsa Israel dibuang, Allah mengakhiri penderitaan, penghukuman bangsa Israel. Mengapa Allah mengakhiri hukuman yang dialami oleh bangsa Israel? Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah sangat-sangat mengasihi umat. Dan di sini Allah mau menepati janjinya untuk membebaskan mereka dari pembuangan dan bangsa Israel kembali ke tanah asalnya, yaitu Yerusalem. Kalau kita melihat hal ini memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia tentang peristiwa itu. Dan kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem, ke tanah asal mereka, sebenarnya ada hal yang penting, adalah bagaimana ketika bangsa Israel tiba di Yerusalem, tugas tanggung jawab mereka adalah pembangunan bait suci. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam pasal 2, di situ kita baca tadi, atau kepalanya di atas, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah daftar orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Dan kalau kita melihat mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-58, di sini Tuhan memanggil semua orang. Tuhan memanggil semua orang tanpa melihat identitasnya, golongannya, atau apa jabatan mereka. Tuhan memanggil orang dengan latar belakang yang berbeda. Mereka yang berasal dari berbagai suku dan berbagai tempat, berbagai pengalaman dan status sosial yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita melihat, walaupun mereka berbeda-beda dari latar belakang, suku, status atau jabatan,
mereka memiliki satu kepercayaan, satu kesamaan, bahwa Allah yang memanggil mereka pulang untuk membangun kembali bait Tuhan. Allah memanggil mereka untuk membangun rumah Tuhan yang hancur. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat luar biasa Allah kita dalam pemanggilan akan rencananya. Dia tidak melihat siapa yang dia panggil. Dia tidak melihat perbedaan seseorang. Dalam bacaan kita ayat 43 sampai 58, daftar yang dipanggil itu adalah budak-budak atau hamba. Allah tidak melihat dalam pemanggilannya apakah dia seorang tuan atau dia seorang budak. Allah mau pakai manusia dalam setiap rencananya, dan perbedaannya itu anugerah yang memperkaya kebersamaan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, kasih Allah itu sungguh besar. Allah tidak pandang bulu. Allah tidak memilih-milih orang, mau kaya miskin, mau tua atau muda, apakah dia tuan atau majikan atau budak. Di mata Allah, semua manusia itu sangat berharga. Allah sangat mengasihi, menyayangi semua umatnya, siapapun dan dimanapun. Ibu-ibu yang kekasih, bagaimana dengan kita? Apakah ada kasih dalam kehidupan kita? Terkadang dalam kehidupan manusia menyebut diri sebagai orang percaya, menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan. Namun kasih yang Allah perlihatkan kepada manusia, saya boleh katakan itu miris atau sangat kurang dalam kehidupan manusia. Terkadang yang terjadi, kasih itu ada karena melihat status, melihat perbedaan sosial. Manusia hanya mau mengasihi sesamanya yang barangkali bisa dilihat selevelnya. Kita mau bergaul dengan sesama kita karena kita merasa kita sekelas. Kita ambil contoh, misalnya kalau ada kegiatan, ada pertemuan, paling yang ada yang muncul itu juga teman-teman yang biasa. Artinya di sini kita hanya memilih-milih teman. Kita hanya melihat, oh dia golongan saya, oh dia kelas saya, dia level saya. Terkadang manusia hanya memilih-milih itu. Jadi di sini ada grup-grup, ada pengkotak-kotakan, ada kelompok-kelompok. Di sana kelompok kaya, di sana kelompok miskin, di sana sebagai budak, di belakang sebagai tuan. Jadi di sini manusia hanya melihat perbedaan dalam status sosial. Dia tidak melihat siapa identitas diri. Dia tidak melihat Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang selalu mengasihi. Tapi kasih itu juga tidak dilanjutkan kepada sesama manusia karena hanya melihat perbedaan
status. Inikah yang disebut kasih? Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita ambil contoh saja Rasul Paulus. Di dalam Roma 16 ayat 8 sampai 9, di situ Rasul Paulus melayani berdasarkan pada kasih Kristus yang melintasi berbagai perbedaan. Dan hal ini nampak saat ia menyapa mereka yang pernah dilayani atau berjumpa dengan Paulus ketika Paulus melayani. Salah satu contoh, Ampliatus. Dia seorang budak. Ampliatus tinggal di Roma ketika Paulus melakukan pelayanan. Tapi walaupun Ampliatus sebagai seorang budak, Rasul Paulus tidak membedakan dengan rekan sepelayanan yang lain. Paulus mengasihi dia dengan kasih yang tulus. Paulus menyampaikan rasa hormat kepada Ampliatus dan memberikan salam. Dan di sini kita bisa melihat Paulus menunjukkan satu sikap yang begitu baik. Dia tidak melihat apakah Ampliatus itu budak. Itu berarti di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus begitu peduli, begitu memperhatikan, begitu mengasihi Ampliatus sebagai seorang budak. Nah, sikap yang sama juga Paulus tunjukkan kepada seorang budak Urbanus dan Staklis. Di sini kita bisa mengambil contoh. Rasul Paulus saja dalam melakukan pelayanan demi pelayanan, dia tidak melihat siapa teman sepelayanannya, siapa yang membantu dia dalam melayani. Apakah dia itu seorang budak atau hamba, dia tidak melihat, tapi dia menyamaratakan semua, golongan atas dan golongan bawah. Perbedaan status sosial tidak membuat Paulus meremehkan yang lain atau menyanjung yang satu. Tapi siapapun yang pernah melayani bersama Paulus, itu Paulus selalu ingat. Itu Paulus selalu hormati. Dan Paulus sangat mengasihi. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita tidak membeda-bedakan orang dalam hidup dan pelayanan kita. Tetapi marilah dalam hidup kita, dalam pelayanan kita di tengah-tengah persekutuan, bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain. Bukan kita hanya menghormati yang empunya, yang punya jabatan, yang punya segala-galanya. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam satu acara-acara, ketika masuk seorang tamu kebesaran atau orang yang barangkali kita beranggapan tanda kutip, kita mendatangi, mengantar sampai ke depan. Tapi coba kalau orang yang kita lihat tanda kutip juga, kadang-kala kita menutup mata. Artinya di sini terjadi perbedaan. Kita membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, yang banjikan, yang budak atau hamba. Kita tidak menghargai manusia. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini, marilah kita menghargai setiap orang dimanapun kita berada, baik di keluarga. Kita menghargai, kita mengasihi jemaat dan semua orang di mana Tuhan tempatkan kita. Sikap mengasihi dan menghargai sesama adalah satu tindakan cinta dan hormat kita kepada Tuhan yang menciptakan kita dan sesama, bahwa kita adalah sama di hadapan
Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita memuji Tuhan, Gita Bakti 100 ayat 1 sampai 3. Kasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mulia. Saat ini kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya dalam ibadah persekutuan kaum perempuan saat ini ada Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah ini yang sementara berlangsung. Kami percaya ini semua karena karya dan pertolongan Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami, bersama kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sangat berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kepada kami, bahwa dalam kehidupan kami ini sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa melihat dan bercermin kepada Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak membeda-bedakan semua manusia. Di mata Allah, semua manusia, siapapun dia, itu sangat berharga. Kami menyadari dalam hidup kami ini Tuhan, kami manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Terkadang kami tidak menampakkan kasih Tuhan, kasih terhadap sesama kami manusia. Kami hanya mau berkomunikasi, kami hanya mau bergaul, kami hanya mau berteman. Dalam pelayanan kami, di tengah-tengah gereja kami, dan juga dimanapun Tuhan tempatkan bagi kami, kami hanya memilih-milih siapa yang harus kami perhatikan. Bapa, itulah kenyataan hidup yang seringkali muncul dalam kehidupan kami. Kami tidak memunculkan identitas diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang menghargai sesama manusia, yang selalu memperhatikan sesama manusia. Itu sangat kurang dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk teguran-Mu bagi kami,
lewat kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan tidak pernah membedakan status perbedaan yang ada dalam hidup ini. Itu jugalah yang harus kami lakukan. Kami harus mengasihi sesama manusia tanpa melihat siapa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami memperlihatkan sikap perbuatan kami untuk selalu saling memperhatikan, menghargai, saling menopang, saling membantu, saling bekerja sama dalam setiap apapun yang kami perbuat, baik di rumah maupun di tengah-tengah persekutuan, baik kami sebagai pengurus pun sebagai anggota. Kami sama-sama bekerja, kami sama-sama bergandengan tangan, supaya setiap misi dan visi kami dalam persekutuan ini boleh berjalan, karena kami saling menghargai, saling menghormati, saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pula Tuhan untuk kehadiran kami di tengah-tengah ibadah ini. Kami yang selalu siap melayani Tuhan. Bagi ibu-ibu pengurus yang saat ini boleh melayani Tuhan, kami berdoa buat Ibu Deborah Hutubesi, Ibu Atas, dan juga Ibu Kori sebagai pelayan liturgi. Engkau melihat kehadiran mereka di sini adalah untuk membaktikan diri mereka kepada Tuhan dalam melayani Tuhan dan melayani persekutuan kaum perempuan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Mariana Sahal dan juga Saudara Samuel Seranamual. Tuhan, apapun yang mereka perbuat, mereka perbuat semuanya hanya untuk Tuhan. Biarlah segala apa yang mereka lakukan, Tuhan yang akan menyatakan kasih, kemurahan dan berkat-Mu untuk mereka. Demikian pun Tuhan bagi anak-anak tim multimedia yang begitu dengan setia melakukan pelayanan-pelayanan mereka, begitu setia membaktikan diri mereka untuk Tuhan. Bapa, talenta, bakat, karunia yang Tuhan berikan dalam diri mereka masing-masing sudah mereka manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, dalam kehidupan, aktivitas dan pekerjaan mereka masing-masing, apapun yang mereka inginkan, mereka butuhkan dan mereka rindukan, mari Tuhan, Engkau yang akan menolong, memperhatikan dan memberkati mereka. Dan biar apapun yang mereka lakukan semuanya itu Tuhan, Tuhan yang akan memberikan sukacita dalam setiap keberadaan kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat kami selaku persekutuan kaum perempuan, baik kami sebagai pengurus, walaupun sampai detik ini kami masih beribadah secara live streaming, tapi kami percaya Tuhan, itu tidak menutup, itu tidak membuat kami halangan, tapi kami terus bersemangat untuk tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap pengurus-pengurus, baik sebagai ketua, sekretaris bendahara, dan semua pengurus dalam setiap bidang-bidang mereka. Tuhan yang memberikan kesempatan yang indah bagi mereka dalam pelayanan. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan semua demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati hari-hari hidup mereka yang begitu setia dan taat melayani Tuhan.
memberkati keluarga rumah tangga mereka, suami-suami dan anak-anak mereka. Engkau tetap menyatakan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka dan keluarga mereka. Demikian pun Tuhan bagi ibu-ibu sebagai anggota persekutuan kaum perempuan. Bapa, Engkau melihat kehidupan mereka hari lepas hari. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka dambakan, Tuhan sudah menyedengkan telinga. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa mereka. Engkau pasti memberkati kehidupan pribadi keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami-suami kami, baik yang sudah berada di rumah ataupun yang belum tiba di rumah kami masing-masing, sedang melakukan kegiatan aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan tolong Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam hari-hari hidup mereka semua, mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya, dan semuanya mereka serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bapa, Engkau Allah yang hadir dalam hidup mereka. Engkau Allah hadir yang memberkati mereka dan juga menyatakan kasih dan kemurahan-Mu untuk mereka semua. Peliharalah mereka Bapa, lindungilah mereka dimanapun mereka berada, dan berikan mereka semua kekuatan dan kesehatan. Dalam hidup kami ini pun Bapa, kami tidak luput dari setiap persoalan, pergumulan, kesusahan dan kesulitan. Teristimewa sampai saat ini kami masih terus diperhadapkan oleh pandemi COVID. Tapi kami percaya Bapa, ada Tuhan yang selalu menyapa dan menolong, menopang kami. Lewat pandemi COVID ini, kadang-kala membuat kami khawatir, cemas. Ada yang dirumahkan, ada yang di-PHK-kan, ada yang diberhentikan sementara waktu. Usaha tidak berjalan dengan baik, dan semua kesulitan demi kesulitan terus mengikuti kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang selalu hadir bagi kami. Engkau Allah yang selalu menguatkan iman kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan. Kami percaya Bapa, sekalipun kami tidak mampu untuk mengalami setiap pergumulan dan penderitaan itu, ada Tuhan yang senantiasa memberikan kami sukacita, memberikan kami penghiburan dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan para menteri, khususnya pemerintah yang berada di Kota Makassar ini, yang terlebih khusus lagi yang selalu mengantisipasi, mencari jalan keluar menghadapi COVID Corona. Bapa, apapun yang menjadi perencanaan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka untuk mengatasi Corona, Tuhan Allah yang akan tetap memberikan hikmat bagi mereka, petugas-petugas kesehatan dan semua yang mengambil bagian di dalamnya. Engkau yang akan memberkati mereka semua. Mereka bisa melakukan seluruh pekerjaan mereka, membasmi Corona
lewat pencegahan vaksin yang sementara berjalan. Dan biarlah itu semua kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pasti akan membebaskan kami dari kemelut pandemi COVID yang terjadi sampai saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-Mu di atas dunia ini. Terlebih Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, secara khusus jemaat kami Bahtera Kasih. Kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Roberto Wage bersama dengan keluarga. Demikian pun dengan Ibu Pendeta Dina bersama dengan keluarga. Dan semua hamba-hamba Tuhan, para majelis, presbiter, penatua, diaken, dan semua anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih ini. Engkau yang memanggil mereka, Engkau yang mengutus mereka, Engkau jugalah yang selalu hadir dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, dalam setiap tanggung jawab mereka masing-masing. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, sehingga mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan penyerahan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program persekutuan kaum perempuan yang sementara berjalan. Bapa, Engkau Allah yang akan melakukan segala kuasa-Mu. Apapun yang menjadi rencana mereka, itu juga yang menjadi rencana Tuhan. Baik yang jangka panjang ataupun jangka pendek, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dalam setiap program-program yang mereka buat, Tuhan yang akan memberkati semuanya. Biarlah apa yang mereka rindukan boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan yang berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing sebentar. Tuhan Yesus akan menyertai dan menolong kami. Dan biarlah kami dimanapun kami berada, di situ Tuhan yang akan memberkati kami semua. Bapa di dalam sorga, ini doa dan sembahyang kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami. Doa kami ini kami bawa dan dasarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih-karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298, bait 1, 3, dan 5. Berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Marilah kita berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Dalam terang kasih setia dan berkat-Mu, kami menyerahkan persembahan syukur kami. Tuhan, terima kasih dan berkatilah kiranya persembahan ini agar layak digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan gereja-Mu dan nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Ajarlah kami untuk senantiasa terus bersyukur kepadamu yang adalah sumber hidup dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta pelkat. Ibadah pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih untuk bulan depan akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Helmi Supit STH, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal,
organis Saudara Samuel Saranamual, tim multimedia, dan tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru Jemaat Bahtera Kasih. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Marta Salekohi sebagai Wakil Ketua PKP Jemaat Bahtera Kasih. Kami persilakan. Shalom, selamat malam, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam pelayanan kaum perempuan yang sudah terlaksana sepanjang bulan Februari kemarin. Kami dari pengurus Pelkat PKP Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Roberto Wagei bersama dengan para PHMJ yang sudah mendukung Pelkat PKP demi terlaksananya program Pelkat PKP dalam berbagi kasih kepada umat kami, kaum lansia di Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Kami juga dari pengurus Pelkat PKP mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara, Saudari, para donatur, sponsor yang sudah mendukung kami dalam bentuk dana maupun barang, sehingga program yang kami lakukan telah berjalan dengan baik pada tanggal 27 Februari 2021. Itu boleh berjalan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu, Saudara, Saudari, para donatur dan sponsor dalam kehidupan hari lepas hari, tugas pekerjaan, usaha maupun pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lihat kegiatan yang sudah terlaksana. Program PKP dalam rangka HUT PKP berbagi kasih kepada oma-oma atau kaum lansia Jemaat GPIB Bahtera Kasih.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri. Jadikanlah perkataan Kristus sebagai pedoman hidupmu. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bersama kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisi untuk melindungimu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati kata dan perbuatanmu. Ibu-ibu silakan duduk. Salam persekutuan.